Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5851 Pertemuan Sekte-Sekte Utama. Di antara banyak spesies eksotis di padang perburuan surga selatan, ular batu ilahi tak diragukan lagi adalah spesies kelas atas yang tangguh. Ia memiliki jantung batu misterius di dalam tubuhnya, yang memberinya vitalitas luar biasa. Sederhananya, selama jantung batu misterius itu tetap utuh, ia praktis abadi. Saat Lin Bai dan Qian Hen sedang mengobrol tentang asal-usul ular batu ilahi, para murid Sekte Air Surgawi di layar cahaya, yang dipimpin oleh Bai Yifei, telah memulai pertempuran mereka melawan ular batu ilahi. Dengan Bai Yifei dan Zhou Xinjun bekerja sama, cahaya ilahi turun dari langit, menghantam tubuh ular batu ilahi. Cahaya ilahi itu menghantam punggung ular, sisiknya sekuat baja. Cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Zhou Xinjun dan Bai Yifei hanya memercik di sisik ular. Cahaya ilahi ini tidak hanya gagal melukai ular batu ilahi tetapi juga membuatnya marah, kepala ularnya yang ganas dan menakutkan meraung ke langit, dan tubuhnya yang besar menggeliat. Tubuh ular batu ilahi sudah sangat besar, dengan setiap ayunan, bumi di sekitarnya bergetar, hutan roboh, dan gunung-gunung hancur. Kibasan ekornya menyapu daratan, mengenai Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Keduanya pucat dan segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk memaksa mundur. Saat Bai Yifei dan Zhou Xinjun mundur, Qiao Mo dan Qin Yao memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan sengit ke bagian belakang ular batu ilahi. Dalam sekejap, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan murid-murid Sekte Tianshui lainnya dengan sengit melawan ular batu ilahi. Kekuatan dan teknik ilahi mereka bergema dan senjata mereka berkilauan. Tiba-tiba, Li Juenian memanfaatkan kesempatan itu, membelah ular batu ilahi menjadi dua dengan pancaran pedang. Namun, tidak setetes darah pun terciprat dari ular itu, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Ular batu ilahi, yang terbelah menjadi dua, tidak mati, sebaliknya, ia menjadi lebih ganas, memuntahkan cahaya ilahi dan tanpa henti menyerang anggota Sekte Tianshui. Setelah memaksa anggota Sekte Tianshui mundur, tubuh yang terbelah itu langsung terbentuk kembali, memulihkan dirinya ke keadaan semula. Lin Bai, yang duduk di istana surgawi berbulu, menyaksikan para anggota Sekte Tianshui bertarung sengit melawan ular batu ilahi, dan melihat kemampuan generasi luar biasa ular tersebut, ekspresinya menjadi gelap. Sungguh merepotkan, Lin Bai mendesah pelan. Bahkan jika ular batu ilahi tidak dapat mengalahkan Bai Yifei dan yang lainnya, kemampuan regenerasinya yang kuat dapat melemahkan mereka hingga mati. Melanjutkan pertarungan sampai mati bukanlah strategi terbaik. Yang terpenting adalah menemukan inti ular batu ilahi, jantung batu misterius, secepat mungkin. Menghancurkan atau merebut jantung batu misterius akan memungkinkannya untuk dengan mudah membunuh ular batu ilahi. Lin Bai tidak tahu apakah Bai Yifei mengetahui tentang jantung batu misterius ular batu ilahi, tetapi bahkan jika dia tahu, bagaimana dia bisa menembus pertahanan ular tersebut. Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, dan yang lainnya juga telah menemukan spesies aneh itu. Seruan terkejut bergema di dalam istana surgawi berbulu. Lin Bai melihat layar cahaya lain, yang menampilkan gambar Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, dan anggota keluarga Zhao lainnya. Di hadapan Zhao Xiantu dan yang lainnya, gunung dan hutan berguncang dan runtuh, dan seekor monyet setinggi sekitar 100 kaki melompat keluar dari hutan. Monyet ini seluruhnya berbulu putih, dengan mata merah darah, dan giginya yang terbuka membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Ia bergelantungan di cabang pohon raksasa, meraung ke arah Zhao Xiantu dan yang lainnya. Patut disebutkan bahwa, di atas kepala monyet putih salju ini, terdapat seikat bulu 7 warna, yang sangat menarik perhatian. Kera Phoenix. Qian Hen langsung mengenali makhluk itu dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, kera Phoenix dianggap sebagai salah satu spesies eksotis terkuat di tingkat pertama area perburuan surga selatan. Aku benar-benar tidak menyangka perburuan ini akan begitu penuh dengan kesulitan. Begitu tim pemburu memasuki area perburuan, mereka bertemu dengan spesies eksotis yang kuat seperti kura-kura iblis gunung unta, pohon kuno mata air kuning, ular piton iblis batu ilahi, dan kera Phoenix. Sambil mendengarkan penjelasan Qian Hen, Lin Bai melihat buku panduan spesies eksotis Southern Heaven Hunting Grounds di tangannya dan dengan cepat menemukan catatan tentang kera Phoenix. Kera Phoenix, pada tahap remaja, tingginya 100 sang, dan pada tahap dewasa, tingginya 1000 sang. Bulunya seputih salju, dan seikat bulu 7 warna di kepalanya menyerupai mahkota Phoenix. Karena dikabarkan bahwa makhluk ini memiliki garis keturunan Phoenix, maka ia dinamakan kera Phoenix. Setelah membaca deskripsi dalam panduan, Lin Bai dengan tenang melihat layar cahaya dan berkata, ini dapat dianggap sebagai spesies eksotis yang kuat di tingkat pertama.
Pangeran Chen tersenyum kecut dan berkata, saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa tim pemburu ini beruntung atau tidak beruntung. Nona Chen Xian bertanya dengan bingung, Yang Mulia. Apa artinya beruntung? Apa artinya tidak beruntung? Pangeran Chen tertawa. Keberuntungan berarti mereka bertemu dengan beberapa binatang buas terkuat dan paling tangguh di area perburuan surga selatan. Membunuh satu saja bisa membuat mereka sangat kaya. Ia melanjutkan, dan nasib buruk. Itu berarti binatang buas ini adalah lawan yang sangat sulit. Membunuh satu saja sangat sulit. Lin Bai tersenyum getir. Ia tahu Pangeran Chen benar. Binatang buas ini membawa banyak harta karun, dan membunuh satu saja bisa membuat mereka sangat kaya. Tapi mereka tidak mudah dibunuh. Misalnya, kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning sebelumnya, bahkan Chen Yule berpikir tidak bijaksana untuk melawan mereka sampai mati dan mundur. Ular piton iblis batu ilahi yang dihadapi Sekte Tianshui, dan kera Phoenix yang dihadapi keluarga Zhao, bukanlah lawan biasa. Pada saat yang sama, seruan terkejut datang berturut-turut dari dalam aula. Tim pemburu yang memasuki area perburuan surga selatan semuanya bertemu dengan binatang buas satu demi satu. Tim Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci bertemu dengan laba-laba iblis bermata seribu di pegunungan yang tidak bernama. Laba-laba iblis bermata seribu telah membuat jaringnya di area tersebut, menunggu. Saat Huang Qingyun dan para murid perempuan dari Istana Teratai Suci masuk, beberapa murid perempuan lengah dan jatuh ke dalam jaring laba-laba. Untungnya, Huang Qingyun bereaksi cepat dan menyelamatkan mereka. Qian Hen tertawa, benang sutra laba-laba iblis bermata seribu adalah harta karun langka di alam iblis, bahkan sehelai benang pun bernilai sangat mahal. Mendengar suara Qian Hen, Lin Bai melihat seekor laba-laba iblis di tempat kejadian, sebesar gunung, tubuhnya sehitam tinta, anggota tubuhnya seperti pisau, dan terutama mata merahnya yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat merinding. Laba-laba iblis bermata seribu berdiri di udara, setelah diperiksa lebih dekat, benang sutra transparan dapat terlihat di bawah anggota tubuhnya yang seperti pisau. Di seberang laba-laba iblis bermata seribu, Huang Qingyun berdiri dengan kepala tegak, wajah cantiknya menunjukkan kedinginan yang membekukan, matanya sedikit jahat. Sesaat kemudian, laba-laba iblis bermata seribu menyerbu ke arah Huang Qingyun, tetapi Huang Qingyun tetap tenang, tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang sangat menyilaukan, seperti bunga teratai yang mekar. Tim-tim pemburu yang memasuki area perburuan surga selatan, setelah seharian melakukan pencarian dengan cermat, masing-masing menemukan spesies eksotis yang berbeda di dalam area tersebut. Spesies eksotis ini termasuk yang kuat dari tingkat pertama, seperti kura-kura iblis gunung unta, pohon kuno mata air kuning, kera Phoenix, dan ular piton iblis batu ilahi. Ada juga yang lebih lemah dari tingkat kedua, seperti ular iblis layu yang ditemui oleh keluarga Sun, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan banteng liar penginjak langit yang ditemui oleh sekte Wentian, dan seterusnya. Keluarga-keluarga kecil dan menengah lainnya juga menemukan spesies eksotis mereka sendiri. Ketika mereka bertemu dengan yang kuat, keluarga dan sekte ini akan berbalik dan lari, jika mereka bertemu dengan yang kurang kuat, mereka akan menyerbu dan bergabung untuk membunuh mereka. Bab 5852 Upaya yang gagal. Menjadi bahan tertawakan. Menurut aturan perburuan Kaisar Chu, pemenang perburuan ditentukan oleh jumlah spesies eksotis yang dibunuh. Oleh karena itu, spesies eksotis di tempat perburuan surga selatan tidak dibagi secara ketat ke dalam tingkatan yang berbeda. Yang disebut, spesies eksotis tingkat pertama, spesies eksotis tingkat kedua, dan spesies eksotis tingkat ketiga, hanyalah klasifikasi kekuatan spesies eksotis oleh Lin Bai, Qian Hen, dan lainnya. Namun, dalam aturan Kaisar Chu, tidak masalah apakah itu spesies eksotis tingkat pertama, kedua, atau ketiga, hanya jumlah spesies eksotis yang dibunuh yang dihitung. Jadi jelas bahwa para pendekar yang mengincar hadiah jutaan giok abadi akan terlebih dahulu memburu spesies eksotis tingkat ketiga, karena ini lebih mudah ditangani. Murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, setelah memasuki tempat perburuan surga selatan, akan terlebih dahulu memburu spesies eksotis tingkat pertama. Ini bukan karena murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte itu bodoh, tetapi karena jarang sekali menemukan spesies eksotis yang memiliki harta karun rahasia seperti itu. Spesies eksotis tingkat pertama seperti kura-kura iblis gunung unta, pohon kuno mata air kuning, kera Phoenix, dan ular iblis batu ilahi semuanya memiliki harta karun yang kuat. Batang pohon kuno mata air kuning dapat digunakan untuk memelihara senjata ilahi Tai. Tulang iblis mata air kuning milik Lin Bai, yang sekarang dimilikinya, diperoleh melalui proses ini. Jantung batu misterius di dalam ular iblis batu ilahi adalah harta karun yang digunakan untuk memurnikan ramuan keabadian.
Benda ini sangat langka dan berharga. Kera Phoenix mengandung darah Phoenix, dan seikat bulu 7 warna di kepalanya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Meskipun Kaisar Chu tidak menetapkan dalam aturan perburuan bahwa spesies eksotis yang diburu kali ini adalah miliknya, selama murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte membawa kembali spesies eksotis tersebut, mereka akan berkontribusi, dan Kaisar Chu akan memberi mereka beberapa keuntungan. Namun, di layar cahaya, setelah pertempuran sengit, banyak pendekar gagal menangkap satu pun spesies eksotis. Pendekar keluarga Zhao adalah yang pertama mundur. Di bawah komando heroik Zhao Xiantu, para pendekar bela diri keluarga Zhao menderita kekalahan berulang kali. Awalnya, keluarga Zhao memiliki pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 30 pendekar bela diri yang memasuki area perburuan surga selatan, tetapi lebih dari 10 dari mereka tewas dalam serangan palu mengaum kera Phoenix. Zhao Xiantu juga terluka parah. Dia buru-buru mengeluarkan segenggam pil dari tas penyimpanannya, menelannya utuh, dan melarikan diri. Zhao Xiantu melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, dan para pendekar keluarga Zhao lainnya hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan juga. Untuk sesaat, para pendekar keluarga Zhao berpencar dan melarikan diri, tampak seperti anjing liar. Hahaha, para pendekar itu benar-benar menyedihkan. Dihajar oleh makhluk aneh, mereka seperti anjing liar. Putra mahkota kerajaan abadi api tidak bisa menahan tawa melihat keadaan menyedihkan Zhao Xiantu dan yang lainnya. Tawanya keras, hampir menggema di seluruh istana surga berbulu. Mendengar ini, para pendekar kerajaan Chu semuanya menjadi muram. Bahkan Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening, matanya berbinar penuh makna saat melirik putra mahkota kerajaan abadi api, tetapi tidak mengatakan apapun. Yang paling dipermalukan tak diragukan lagi adalah kepala keluarga Zhao dan kelompoknya. Keadaan Zhao Xiantu yang menyedihkan dan ejekan dari putra mahkota kerajaan abadi api merupakan kehilangan muka yang besar bagi keluarga Zhao. Meskipun Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci memiliki teknik rahasia ilahi dan menggunakan seni rahasia istana untuk melawan laba-laba iblis bermata 1000, dia tetap tidak mampu menundukkannya. Huang Qingyun sedikit mengerutkan kening dan hanya bisa sementara memimpin murid-murid Istana Teratai Suci untuk mundur, menunggu kesempatan lain. Sekte Tianshui, saat mengepung ular iblis batu ilahi, telah berulang kali menghancurkannya berkeping-keping, tetapi Bai Yifei dan kelompoknya gagal menemukan jantung batu misterius. Dalam sekejap, ular iblis batu ilahi kembali ke keadaan semula. Setelah beberapa siklus, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka, sementara ular iblis batu ilahi semakin ganas. Wajah Bai Yifei menjadi gelap, menyadari bahwa melanjutkan pertarungan bukanlah tindakan terbaik. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur, untuk sementara waktu melepaskan diri dari ular iblis batu ilahi. Meskipun Huang Qingyun dan Bai Yifei telah meninggalkan spesies alien kuat di tingkat pertama, mundurnya mereka tertib dan metodis, tidak seperti pelarian putus asa keluarga Zhao. Gambar. Para pendekar Chu mundur satu demi satu, memicu ledakan tawa dari dalam dan luar istana surga berbulu, seolah mengejek kekuatan mereka yang rendah. Mereka benar-benar menyedihkan. Para pendekar Chu seharusnya tidak selemah ini, bukan? Apakah ini level putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu? Mereka tampaknya sama sekali tidak istimewa. 2 orang lagi ikut mengejek. Suara mereka, meskipun tidak keras, sangat mengganggu di dalam istana surga berbulu. Lin Bai mendongak dan melihat 2 orang yang berbicara. Yang satu berwajah panjang seperti kuda, dan mengenakan jubah putih yang disulam dengan kata-kata, Sekte Suci Abadi. Yang lain berwajah agak bulat dan bertubuh gemuk, saat ini sedang mengunyah ayam panggang, mulutnya berminyak, matanya, yang terjepit oleh wajahnya yang gemuk, berkilauan dengan cahaya yang ganas dan berbisa. Dari jubahnya, Lin Bai melihat kata-kata, Gua Mayat Iblis 10.000. Pangeran Chen meliriknya dan terkekeh. Pemuda berwajah kuda itu adalah Ning Qingwen, putra suci Sekte Suci Abadi Perbatasan Selatan. Status Sekte Suci Abadi di wilayah selatan setara dengan putra suci 5 keluarga dan 7 Sekte Chu. Para pengikut mereka menyembah Dewa Keabadian, dan doktrin mereka menyatakan bahwa siapapun yang percaya dapat mencapai keabadian. Mata Lin Bai berbinar penasaran saat dia bertanya, bisakah seseorang benar-benar menjadi abadi? Pangeran Chen mengangguk, memang, seseorang dapat menjadi abadi. Tetapi bahkan jika seseorang selamat, ia tidak dapat lagi disebut manusia, melainkan monster. Qian Hen mengangguk, aku juga pernah mendengar reputasi Sekte Suci Abadi di wilayah selatan. Sekte yang menyembah dewa jahat jarang berakhir dengan baik. Baik Pangeran Chen maupun Qian Hen tidak menjelaskan asal-usul Sekte Suci Abadi,
mungkin karena mereka hanya memiliki pemahaman sebagian, karena wilayah timur terlalu jauh dari wilayah selatan, dan pengetahuan mereka tentang Sekte Suci Abadi hanya berdasarkan desas-desus. Pangeran Chen kemudian berkata, pria yang agak gemuk itu adalah Daikun, putra suci dari Gua 10.000 Mayat Iblis di wilayah selatan. Sekte ini bahkan lebih jahat daripada Sekte Suci Abadi. Qian Hen tertawa, yang suka tidur dengan mayat. Pangeran Chen berkata, saya hanya melihat beberapa informasi tentang Gua 10.000 Mayat Iblis dalam catatan divisi Zhaoxing. Orang-orang ini benar-benar gila. Qian Hen tertawa, tidak hanya mereka gila, tetapi para pendekar di wilayah selatan semuanya kurang lebih tidak stabil secara mental. Pangeran Chen mengangkat alisnya, cukup setuju dengan kata-kata Qian Hen, lalu mengangkat cangkirnya untuk minum bersama Qian Hen. Lin Bai tersenyum, memandang kedua putra suci dari Sekte Suci Abadi dan Gua 10.000 Mayat Iblis dengan penuh minat, semakin merasa perayaan ulang tahun Kaisar Chu ini menarik. Perayaan ulang tahun Kaisar Chu memang merupakan peristiwa besar yang langka di alam iblis, dengan hampir semua sekte teratas alam iblis hadir untuk merayakannya bersama Kaisar Chu. Dalam keadaan normal, para putra suci dari Sekte Suci Abadi dan Gua 10.000 Mayat Iblis, yang jauh di wilayah timur, mungkin tidak akan pernah terlihat sekalipun. Bagaimana mungkin mereka gagal lagi? Petik 2. Apakah para putra suci Chu hebat? Yang mulia, mengapa kita tidak mencobanya? Sepertinya Yang Mulia berharap untuk menunggu para prajurit Chu memburu binatang buas untuk Anda nikmati dengan anggur Anda, itu sudah lama dinantikan. Melihat para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu gagal satu demi satu, banyak putra suci yang menyaksikan upacara tersebut mulai mengejek dan mencemooh. Beberapa dari orang-orang ini memiliki dendam terhadap Chu dari sekte dan keluarga mereka masing-masing, sementara yang lain sombong dan meremehkan para prajurit Chu. Mendengar suara-suara yang datang dari dalam dan luar istana surga berbulu, Kaisar Chu mengerutkan kening karena tidak senang, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Bab 5853 Arus Bawah. Banyak pendekar bela diri di istana surga berbulu menunggu untuk melihat para pendekar kerajaan Chu mempermalukan diri mereka sendiri. Kaisar Chu, yang duduk di singgasana naganya, juga tampak sedikit tidak senang. Ia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan para jenius kontemporer Chu, tetapi tanpa diduga, perburuan baru saja dimulai, dan Chen Yule tidak hanya gagal memulai dengan baik, tetapi tim-tim berikutnya juga mengalami kekalahan berulang kali. Ini membuat Kaisar Chu kehilangan muka. Pangeran Chen, pangeran ketiga, dan banyak pendekar bela diri kerajaan lainnya tampak terkejut bahwa keadaan telah berkembang seperti ini. Kaisar Chu duduk di singgasana naganya dengan wajah muram, ketidakpuasannya semakin dalam. Ia memegang cangkir anggurnya tetapi tetap diam. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kegagalan berulang Chen Yule dan murid-murid lain dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu di tempat perburuan surga selatan dapat dimengerti, mengingat pertemuan mereka dengan binatang buas di tingkat pertama. Namun, ejekan dan cemoohan langsung dari banyak sekte dan keluarga di istana surga berbulu setelah kemunduran mereka jelas menunjukkan ada sesuatu yang salah. Ini adalah kerajaan Chu. Bahkan jika mereka meremehkan prajurit Chu, mereka seharusnya tidak menunjukkannya di depan Kaisar Chu. Kecuali mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chu. Tetapi mereka yang berbicara semuanya adalah prajurit dari wilayah selatan atau barat, sangat jauh dari Chu. Mereka tidak mungkin memiliki dendam terhadap Chu. Mungkinkah putra dan putri suci dari sekte dan keluarga ini begitu kurang sopan santun, menyinggung Kaisar Chu di depan umum? Lin Bai tidak mengerti niat putra dan putri suci serta sekte dan keluarga ini. Qian Hen mengetuk-ngetuk jarinya dengan ringan di atas meja, wajahnya muram, matanya penuh pertimbangan. Dia berbisik, Saudara Lin, Yang Mulia, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, memang, ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya ada seseorang yang mengatur semuanya dari balik layar. Aku merasakan hal yang sama. Lin Bai tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Qian Hen berkata dengan suara rendah, secara logis, padang perburuan surga selatan begitu luas, pasti ada banyak spesies eksotis di dalamnya. Bahkan jika murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte ingin menemukan spesies eksotis di tingkat pertama, mustahil untuk menemukannya setiap saat, bukan? Hanya ada beberapa spesies eksotis di tingkat pertama, dan mereka sebenarnya ditemukan oleh sekte Tianshui, keluarga Chen, keluarga Zhao, dan lainnya. Itu sangat aneh. Qian Hen menganalisis dengan ringan. Kemudian dia menambahkan, setelah kekalahan di padang perburuan surga selatan, putra dan putri suci istana surga berbulu segera mulai berbicara kasar.
Qian Hen tersenyum penuh arti, putra dan putri suci ini, meskipun mereka sombong dan meremehkan semua orang, mereka tahu bahwa mereka seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu di depan Kaisar Chu, kecuali mereka bodoh. Lin Bai berkata, mereka tidak mungkin bodoh. Bahkan jika mereka bodoh, para tetua sekte mereka seharusnya telah mengingatkan mereka. Qian Hen mengangguk sedikit, kakak Lin benar sekali, jadi ledakan emosi mereka saat ini pasti disebabkan oleh seseorang yang menghasut mereka. Pangeran Chen bertanya, menurutmu, siapa penghasut itu? Qian Hen terkekeh, siapapun penghasutnya, mereka akan segera muncul, karena masalah ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Nona Chen Xian duduk dengan anggun di samping, mendengarkan analisis Pangeran Chen, Lin Bai, Qian Hen, dan yang lainnya, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Masalah sekecil itu, namun ketiga orang ini mengungkapkan konspirasi hanya dalam beberapa kata. Ini sangat mengejutkan Nona Shen Xian. Sejak kecil, dia selalu menganggap dirinya cerdas, tangkas, dan memiliki mata yang tajam untuk detail, tetapi kata-kata ketiga orang ini telah membuatnya sangat malu. Tiba-tiba, Raja Liang, di tangga kedua istana surga berbulu, mendengus dingin dan berat, menekan tawa mengejek dari kerumunan. Gambar. Pangeran Liang, Pangeran Chen, Lin Bai, dan Qian Hen semuanya menoleh ke arah Pangeran Liang, ekspresi mereka berubah drastis, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Qian Hen baru saja mengatakan, seseorang pasti sedang mengatur semuanya dari balik layar, dan orang itu akan segera muncul. Dan saat itulah, Pangeran Liang berbicara. Pangeran Chen tetap diam, wajahnya perlahan-lahan menjadi gelap. Tatapannya tanpa sadar menyapu Kaisar Chu, yang tetap tanpa ekspresi dan diam. Kemudian, ia menatap pangeran ketiga, dan terkejut mendapati pangeran ketiga juga menatapnya. Pangeran Chen dan pangeran ketiga saling bertatap muka, keduanya dengan kesedihan yang mendalam di mata mereka, seolah-olah kata-kata Pangeran Liang telah membuat mereka gelisah. Lin Bai berkata pelan, itu Pangeran Liang. Qian Hen berpikir, mengelus janggutnya dan tersenyum, apakah Pangeran Liang yang mengatur ini? Apa tujuannya? Ekspresi Lin Bai suram. Apapun tujuan Pangeran Liang, ini tentu bukan masalah kecil. Ia menatap Pangeran Liang, ingin melihat apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Raja Liang mendengus dingin dan berat, dan seluruh aula menjadi hening. Meskipun Raja Liang bukan Kaisar Chu, ia adalah penguasa militer terkuat di kerajaan Chu. Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Raja Liang telah memimpin pasukan dalam pertempuran di seluruh negeri, membuatnya mendapatkan reputasi yang cukup besar di alam iblis. Setelah keheningan, suara Raja Liang yang tenang, namun diwarnai dengan otoritas yang mendominasi, terdengar, hanya satu atau dua kemunduran kecil, namun beberapa penjahat kecil sudah ingin pamer. Raja Liang mengambil cangkir anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan, berkata dengan nada menghina, jika bukan karena Lin Bai, pendekar pedang nomor satu dari generasi muda di Chu, Markis Serigala Chu, dan putra suci Sekte Air Surgawi, yang terluka oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 meter pada malam perburuan musim gugur kerajaan, aku akan menunjukkan kepada kalian semua kekuatan pendekar pedang nomor satu dari generasi muda. Di Chu, kata-kata ini segera menarik perhatian semua orang kepada Lin Bai. Mereka datang untukmu, kata Chen Xian dan Qian Hen serempak kepada Lin Bai. Ekspresi Lin Bai berubah muram. Ketika Raja Liang berbicara, Lin Bai memahami implikasi kata-katanya, dia memang mengincarnya. Pan Qing, yang duduk di samping, diam-diam mengubah ekspresinya. Dia merasakan bahwa nada bicara Raja Liang sepertinya memprovokasi Lin Bai untuk bertindak. Secara naluriah dia menatap Lin Bai, matanya bertanya apa yang akan dilakukan Lin Bai selanjutnya. Wajah Lin Bai tetap dingin, ekspresinya muram. Pernyataan tiba-tiba Raja Liang telah menarik semua perhatian kepadanya, dan Lin Bai tidak tahu apa yang diinginkannya. Terlebih lagi, karena Raja Liang sudah berbicara, dia pasti sudah merencanakannya, dan Lin Bai kemungkinan akan jatuh ke dalam perangkap Raja Liang. Lagi pula, posisi Raja Liang sebagai penguasa militer terkuat di Chu bukanlah sesuatu yang dicapai hanya melalui kata-kata. Oh, benarkah? Ning Qingwen, putra suci Sekte Suci Abadi, berseru kaget, mengangkat alisnya sambil menatap Lin Bai dan berkata, tapi melihat putra suci Lin Bai sekarang, wajahnya kemerahan dan auranya kuat, dia sepertinya tidak terluka parah. Putra suci Sekte Suci Abadi tertawa, mungkinkah putra suci Lin Bai sengaja berpura-pura sakit? Raja Liang mencibir, apakah wajah kemerahan dan aura kuat berarti seseorang tidak bisa terluka? Tidakkah kau tahu ada jenis cedera yang disebut cedera internal? Dan jenis cedera yang disebut cedera Dao? Putra suci Sekte Suci Abadi tertawa, menurutku,
Mungkin putra suci Lin Bai memang pernah terluka sebelumnya, tapi seharusnya dia sudah pulih sekarang. Kemudian dia tertawa, cukup, cukup, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Mengapa kita tidak bertaruh? Raja Liang mengerutkan kening dan bertanya, taruhan apa? Bab 5854 Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di negara Chu? Taruhan apa? Bagaimana taruhannya? Raja Liang sedikit mengerutkan kening, kilatan tajam di matanya, saat ia menatap putra suci Sekte Suci Abadi. Putra suci Sekte Suci Abadi tampak santai dan berkata sambil tersenyum, mari kita tetapkan batas waktu 3 hari. Jika para pendekar dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu gagal kembali dengan binatang buas untuk Kaisar Chu dalam waktu 3 hari, lalu mengapa tidak membiarkan kami, putra suci dari luar perbatasan, mencobanya? Ia tersenyum dan berkata kepada Raja Liang, Chu mungkin tidak berbakat, tetapi itu tidak berarti alam iblis tidak berbakat. Chu mungkin tidak berbakat. 4 kata ini seperti 4 pisau baja, menusuk langsung ke hati semua pendekar Chu yang hadir. Penghinaan. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap Chu. Dasar bocah bodoh, berani-beraninya kau begitu lancang. Dasar bocah bodoh, berani-beraninya kau menertawakan kurangnya bakat di Chu. Mendengar ini, para prajurit kerajaan di tingkat kedua semuanya tersentak, terutama para pangeran kerajaan, yang membanting tinju mereka ke meja dan meraung kepada putra suci Sekte Suci Abadi. Para tetua Sekte Suci Abadi juga terkejut. Mereka ingin membujuk putra suci, tetapi mata mereka berkedip seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan mereka dengan tenang duduk, tidak lagi peduli. Raja Liang, setelah mendengar ini, tetap diam di tempat duduknya. Masalah seperti itu menyangkut kehormatan dan prestise kerajaan Chu, dia tentu saja tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan hanya dapat mematuhi perintah Kaisar Chu. Kata-kata ini tidak hanya membuat marah keluarga kerajaan Chu, tetapi juga menyebabkan keluarga dan sekte lain yang hadir terkejut. Banyak putra suci dan tetua dari berbagai sekte melebarkan mata mereka, menatap dengan heran ke arah Sekte Suci Abadi. Apa yang ingin dilakukan Sekte Suci Abadi wilayah selatan? Apa yang mereka lakukan? Memprovokasi kerajaan Chu, atau memprovokasi semua seniman bela diri kerajaan Chu? Apakah mereka mencari kematian? Banyak seniman bela diri tercengang. Meskipun mereka semua telah menyaksikan kekalahan berulang para pendekar Chu di arena perburuan surga selatan dan merasakan ejekan tertentu, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ia tidak berani bersikap terus terang seperti putra suci Sekte Abadi, dan ia juga tidak berani memprovokasi keluarga kerajaan Chu dan semua pendekar Chu. Semua mata tertuju padanya, tetapi putra suci Sekte Abadi mempertahankan senyum tenang dan terkendali, seolah-olah tidak menyadari tatapan di sekitarnya. Kaisar Chu, sambil memegang cangkir anggur, memandang putra suci Sekte Abadi dengan senyum dan berkata, sungguh pahlawan muda. Dari yang kudengar, kau benar-benar ingin berburu di arena perburuan surga selatan. Meskipun suara Kaisar Chu lembut, di dalam istana surgawi, suara itu terdengar seperti musik surgawi. Mendengar ini, putra suci Sekte Abadi terdiam, wajahnya pucat pasi, darahnya bergejolak, rasa manis muncul di tenggorokannya, dan ia hampir batuk darah. Mata putra suci Sekte Suci Abadi tiba-tiba melebar, terlihat kepanikan yang mendalam di dalamnya. Ia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, Kaisar Chu, junior ini tidak berani. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, karena kau berani mengatakannya, maka kau harus berani mengakuinya. Apakah semua murid yang diserahkan oleh Sekte Suci Abadi adalah pengecut yang berani bicara tetapi tidak bertindak? Cemerlang, banyak prajurit Chu diam-diam bersukacita. Kata-kata sederhana Kaisar Chu telah memulihkan sebagian besar harga diri Chu. Ekspresi putra suci dan para tetua Sekte Suci Abadi sedikit berubah, mereka semua merasakan kemarahan dalam kata-kata Kaisar Chu. Untuk sesaat, Sekte Suci Abadi terjebak dalam dilema. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada spesies eksotis di tempat perburuan surga selatan, mereka akan secara terbuka memprovokasi Chu. Kaisar Chu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tertarik pada spesies eksotis di tempat perburuan surga selatan milik Chu, mereka akan merencanakan sesuatu yang jahat, dan jika berita itu tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Ini adalah sebuah rencana yang terencana. Wajah putra suci dari Sekte Suci Abadi memucat lalu memerah. Setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan menjawab, Yang mulia, melihat ke seluruh alam iblis, hanya perburuan kerajaan Chu yang memiliki spesies eksotis ini. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik, saya akan berbohong. Dia menambahkan, tidak hanya saya tertarik, tetapi saya percaya bahwa semua pendekar bela diri yang hadir juga tertarik, mereka hanya tidak berani mengatakannya dengan lantang.
Mendengar ini, ekspresi keluarga, sekte, dan para pendekar yang datang untuk mengamati upacara tersebut sedikit muram. Ketika mata mereka tertuju ke lapangan perburuan surga selatan, keserakahan yang tak terselubung terpendam di dalam diri mereka. Binatang buas dan purba itu adalah harta karun yang sesungguhnya, mengatakan bahwa mereka tidak tertarik adalah sebuah kebohongan. Sayangnya, keempat lapangan perburuan dan alam perburuan itu semuanya adalah harta karun milik pribadi keluarga kerajaan. Bahkan jika mereka sangat tertarik, mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa izin Kaisar Chu. Aku menyukai anak-anak yang jujur, kata Kaisar Chu sambil tersenyum, lalu menambahkan, bagaimana dengan ini? Kau senang bertaruh, jadi aku akan bertaruh denganmu. Putra suci Sekte Suci Abadi tampak gembira dan bertanya, apa yang ingin Yang Mulia pertaruhkan? Dan apa itu? Kaisar Chu berkata, aku mengizinkanmu untuk memilih 5 pendekar, sehingga totalnya 6 termasuk dirimu, untuk pergi berburu di lapangan perburuan surga selatan. Ia melanjutkan, dan aku juga akan memilih 6 orang untuk berburu di padang perburuan surga selatan. Mari kita bertaruh siapa yang akan mendapatkan hasil buruan yang lebih besar. Putra suci Sekte Suci Abadi bertanya dengan terkejut, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, apakah kelima prajurit yang saya pilih harus berasal dari Sekte Suci Abadi? Kaisar Chu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Anda dapat memilih prajurit manapun yang saat ini berada di Istana Surga Berbulu, asalkan mereka bersedia pergi bersama Anda. Tetapi mereka tidak boleh menjadi tetua atau leluhur sekte besar, mereka harus setidaknya putra suci atau prajurit biasa. Tentu saja, kata putra suci Sekte Suci Abadi dengan gembira. Lalu apa taruhannya? Kaisar Chu tersenyum dan berkata, jika kalian menang, aku akan mengizinkan masing-masing dari kalian untuk memilih salah satu makhluk eksotis yang kalian buru untuk dibawa pulang, dan aku juga akan memberi hadiah tambahan 200.000 giok abadi kepada masing-masing dari kalian. Desis. Mendengar taruhan Kaisar Chu, banyak orang tersentak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu memilih makhluk eksotis apapun dari hasil buruan sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Hadiah tambahan Kaisar Chu sebesar 200.000 giok abadi per orang sudah cukup untuk menunjukkan kekayaan dan sumber daya yang melimpah dari kerajaan Chu. Putra suci Sekte Suci Abadi sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih, Kaisar Chu. Terima kasih, Kaisar Chu. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, kalian bisa mulai memilih pembantu kalian sekarang. Baik, Yang Mulia. Setelah mengucapkan terima kasih, Putra Suci Sekte Suci Abadi melihat sekeliling. Banyak putra suci dari sekte lain yang hadir meliriknya, seolah berharap Putra Suci Sekte Suci Abadi akan memilih mereka. Namun, Putra Suci Sekte Suci Abadi tampaknya memiliki rencana lain, dan berkata, Yang Mulia, saya ingin memilih Dai Kun, Putra Suci Goa Mayat Iblis 1000 di wilayah selatan, Wu Kang, Putra Suci Sekte Yin yang di wilayah selatan, Huo Chunqiu, Putra Mahkota Kerajaan Abadi Api di wilayah barat, Feng Xingjian, Putra Mahkota Kerajaan Domain Hitam di wilayah barat, dan Yan Suking, Putra Mahkota Kerajaan 1000 Air di wilayah barat. Mendengar nama-nama yang diumumkan oleh Putra Suci Sekte Suci Abadi, 3 sekte dari wilayah selatan dan 3 dari wilayah barat. Banyak orang merasakan ada yang tidak beres, dan banyak tetua menundukkan kepala mereka dalam perenungan. Setelah mendengar ini, Kaisar Chu tersenyum dan bertanya, apakah kalian berlima bersedia pergi berburu di tempat perburuan surga selatan bersama Putra Suci Sekte Suci Abadi? Putra Mahkota Huo Chunqiu dari Kerajaan Abadi Api segera berdiri, menangkupkan tangannya, dan berkata, saya bersedia pergi. Saya juga ingin bergabung dengan Saudara Ning untuk berburu beberapa makhluk eksotis. Dai Kun, Putra Suci dari Gua Mayat Iblis 1000, tersenyum dan berkata, aku juga bersedia pergi. Yang lain juga menangkupkan tangan mereka untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk pergi, dan tim Putra Suci dari Sekte Suci Abadi pun terbentuk. Putra Suci dari Sekte Suci Abadi berkata, Yang Mulia, para prajurit yang telah saya pilih sudah siap. Silakan pilih prajurit Anda. Baik, Kaisar Chu mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya, hampir tanpa ragu, beralih dari Putra Suci dari Sekte Suci Abadi ke Lin Bai. Kaisar Chu berbicara dengan suara berat, memanggil, Markis Serigala. Lin Bai. Bab 5855 Kaisar Chu menunjuk para jenderalnya. Markis Serigala Lin Bai. Tatapan Kaisar Chu bergeser, tertuju pada Lin Bai hampir tanpa ragu. Para pendekar yang menyaksikan upacara itu semuanya mengangguk sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Chu akan berjudi dengan Putra Suci Sekte Suci Abadi, mereka mengerti bahwa Kaisar Chu bermaksud mengirim Lin Bai ke arena. Tidak hanya mereka yang mengerti,
tetapi Lin Bai sendiri tahu bahwa perjalanan ini tidak dapat dihindari. Jika bukan karena provokasi dari sekte dan keluarga seperti Sekte Suci Abadi, Lin Bai bisa saja terus berpura-pura dan tidak ikut serta dalam perburuan. Tetapi karena putra suci Sekte Suci Abadi semakin merajalela, bahkan mulai membenci para pendekar Chu, dia tahu bahwa dengan temperamen Kaisar Chu, dia tidak akan membiarkan putra suci Sekte Suci Abadi lolos begitu saja. Meskipun pihak lain adalah junior, Kaisar Chu tidak akan mengandalkan kultivasinya yang superior atau statusnya untuk berurusan dengan junior, tetapi ada orang lain di Chu yang dapat menanganinya. Misalnya, Lin Bai. Kaisar Chu tahu betul bahwa Lin Bai berpura-pura sakit. Ia juga mengerti bahwa perburuan musim gugur kerajaan ini melibatkan banyak tokoh berpengaruh. Bahkan Pangeran Liang pun membawa kedua putrinya secara pribadi, jadi Kaisar Chu tidak memaksa Lin Bai untuk berpartisipasi. Tetapi sekarang situasinya berbeda, ini menyangkut prestise Chu dan martabat semua prajuritnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, berdiri dari tempat duduknya, membungkuk kepada Kaisar Chu, dan berkata, "Yang mulia." Kaisar Chu tersenyum ramah dan bertanya, "Apakah lukamu sudah membaik?" Sayang sekali, Lin Bai menghela napas dalam hati. Sepertinya ia tidak bisa menolak sekarang. Sebelum menjawab, ia melirik Pangeran Chen. Pangeran Chen, dengan kepala tertunduk dan diam, mengikuti pandangan Lin Bai dan tersenyum, mengangguk, memberi isyarat agar Lin Bai pergi. Meskipun ia juga tidak ingin Lin Bai berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan, seseorang pasti sedang mengatur di balik layar, dan Lin Bai tidak punya pilihan selain pergi. Terlebih lagi, ini menyangkut prestise kerajaan Chu dan martabat semua prajurit Chu. Karena Kaisar Chu telah menunjuknya secara pribadi, Lin Bai tentu saja tidak bisa menolak. Setelah menerima jawaban dari Pangeran Chen, Lin Bai dengan tenang menjawab, "Terima kasih atas perhatian yang mulia. Setelah beberapa hari pemulihan, saya telah pulih sepenuhnya." Kaisar Chu tersenyum lebar, "Kalau begitu, maukah Anda memilih 5 pendekar untuk berburu di padang perburuan surga selatan dan berjudi dengan teman-teman saya dari Sekte Suci Abadi atas nama saya?" Dia tertawa kecil, "Jika Anda menang, Anda juga dapat memilih makhluk eksotis apapun yang Anda buru, dan masing-masing dari Anda akan menerima hadiah 200.000 giok abadi." Tanpa banyak berpikir, Lin Bai langsung menjawab, "Jika saya tidak keberatan, saya bersedia berjudi dengan putra suci dari Sekte Suci Abadi atas nama saya." Seruan kaget terdengar di antara kerumunan, beberapa menatap ngeri, yang lain dengan ekspresi terkejut. Lin Bai akan ikut serta. Putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu, yang dipuji sebagai pendekar pedang nomor 1 di antara generasi muda Chu. Di Mingyue Fang, dia bertarung 9 lawan 1, mengalahkan 9 putra suci, di Jalan Aki, dia membunuh 11 sisa-sisa istana iblis 9 neter di alam buah Dao Tai. Markis Serigala ini hampir didewakan oleh para ahli bela diri Chu. Kudengar dia mendapat balasan dari sisa-sisa istana iblis 9 neter pada malam perburuan musim gugur keluarga kerajaan, dan terluka parah, sehingga melewatkan kesempatan berburu ini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatnya berpartisipasi, tetapi aku tidak menyangka dia masih akan berpartisipasi dalam perburuan. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Putra suci Sekte Suci Abadi Wilayah Selatan dan Putra suci Sekte Air Surgawi Wilayah Timur mungkin harus menyelesaikan perbedaan mereka hari ini. Perayaan ulang tahun Kaisar Chu belum resmi dimulai. Kupikir aku hanya bisa melihat putra suci dari berbagai wilayah bersaing di dunia perburuan, tetapi aku tidak menyangka itu akan dimulai lebih awal hari ini. Banyak pendekar bela diri yang hadir memandang Lin Bai dan Sekte Suci Abadi dengan senyum geli. Gambar Ning Qingwen, putra suci Sekte Suci Abadi, mencibir, senyum jahat teruk di wajahnya, tatapannya penuh kebencian dan menusuk. Dia melirik Lin Bai, matanya dipenuhi penghinaan. Sebelum putra suci Sekte Suci Abadi tiba di ibu kota, dia sudah mendengar reputasi putra suci Sekte Air Surgawi. Awalnya dia mengakui kekuatan Lin Bai, tetapi setelah menyaksikan penampilan putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte di tempat perburuan surga selatan, dia mulai berpikir bahwa Lin Bai mungkin melebih-lebihkan. Mungkin Lin Bai tidak sekuat yang diceritakan dalam legenda. Kaisar Chu berkata, "Kalau begitu, pilihlah para pembantumu. Aturan lama berlaku, kau dapat memilih seniman bela diri atau putra suci manapun, di dalam atau di luar istana surga berbulu, asalkan mereka bersedia pergi bersamamu." Semua orang memandang Lin Bai dengan ragu, bertanya-tanya siapa yang akan dia pilih sebagai pembantunya. Sebagai putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, hubungan terdekatnya tentu saja dengan putra suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte. Namun sekarang,
Putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte sudah berburu di tempat perburuan surga selatan, siapa lagi yang bisa dipilih Lin Bai? Setelah berterima kasih kepada Kaisar Chu, Lin Bai melirik sekeliling tempat duduk. Putra suci kerajaan Chu sudah berada di dalam tempat perburuan, jadi tidak perlu bertele-tele. Jika dia ingin memilih pembantu, dia hanya bisa memilih putra suci dari sekte lain. Sebelum Lin Bai menyelesaikan pilihannya, Meng Qinxian, putra suci dari sekte Fantian, dengan bersemangat memanggil Lin Bai, "Saudara Lin, bukankah ini kesempatan untuk mendapatkan banyak uang? Mengapa tidak mengajak saudara-saudara?" Hal ini segera menyebabkan kegemparan di istana surga berbulu, dan semua mata tertuju pada Meng Qinxian. Meng Qinxian bertubuh kekar dan tinggi, menjulang di atas semua orang di tempat duduknya, seperti gunung kecil. Kulitnya berwarna perunggu, dan senyumnya yang tampak jujur menyembunyikan sedikit kekejaman. Ketika Meng Qinxian berbicara, tetua dan patriark sekte Fantian yang duduk di sampingnya tersenyum tipis dan tidak menghentikannya. Mata tetua dan patriark sekte Fantian berbinar saat mereka memandang makhluk-makhluk eksotis di padang perburuan surga selatan, ekspresi mereka sedikit berapi-api. Jika mereka bisa mendapatkan makhluk eksotis untuk dibawa kembali ke sekte Fantian, itu akan menjadi keuntungan yang cukup besar. Terlebih lagi, meskipun para pendekar dari sekte pembalik surga dan kerajaan Chu bukan berasal dari wilayah yang sama, mereka berdua berada di bawah kekuasaan wilayah timur alam iblis. Bagaimana mungkin mereka hanya berdiri dan menyaksikan para pendekar dari wilayah selatan dan barat menimbulkan masalah di wilayah timur? Di sisi lain, Lu Qingjun, putra suci kota tujuh absolut, memegang cangkir anggur dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, pedangku sudah lama ingin melepaskan kekuatannya." Yi Heze, putra suci sekte pedang penstabil langit, berkata, "Saudara Lin, jika kau tidak mengundangku, aku akan marah." Nisang mendengus dan berkata, apakah saudara Yi hanya marah? Jika kau tidak mengundangku, kita bahkan tidak bisa menjadi saudara lagi." Seketika itu, keempat putra suci berbicara satu demi satu, menyebabkan kehebohan di dalam istana langit berbulu. Mereka tidak menyangka Lin Bai begitu populer. Terlebih lagi, para pembicara semuanya adalah putra suci yang kuat dan terkenal di wilayah masing-masing, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mendengar kata-kata dari keempat pria itu, Lin Bai tersenyum dan berkata, "Selain kalian, siapa lagi yang bisa kuandalkan?" Kemudian, Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata kepada Kaisar Chu, "Yang mulia, saya ingin memilih Meng Qinxian, putra suci sekte pengubah langit dari sekte ilahi tujuh malam, Nisang, putra suci sekte pemuja langit dari sekte ilahi tujuh malam, Yi Heze, putra suci sekte pedang penstabil langit dari gunung 10.000 orang suci, dan Lu Qingjun, putra suci kota tujuh absolut dari sekte Qitian, sebagai asisten saya. Dengan rendah hati saya memohon izin yang mulia." Kaisar Chu mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kalian berempat bersedia menemani Lin Bai ke tempat perburuan langit selatan?" Keempat pria itu berdiri dari tempat duduk mereka, ekspresi mereka sangat bersemangat, dan berkata, "Kami bersedia pergi."